kepada para wali santri. Wahai para wali santri, bersyukurlah Anda punya anak mau mondok. Kalau Anda tidak bersyukur bisa dicabut oleh Allah nikmat tersebut, naudzubillah. Ada beberapa orang yang kita kenal, ibu, bapak, ada orang yang sangat kita kenal, menangis melihat anak bisa mondok. Kok bisa ya orang mau mondok? Saya punya anak, saya ajak ngaji seminggu sekali saja nggak bisa. Ngajak seminggu sekali itu diajak, hari Ahad pagi majelis Ahad, saya ajak, saya rayu-rayu, saya ini nggak bisa. Sholat masih nyuruh dan sebagainya. Ini masya Allah, anak-anak pada mau mondok. Nangis orang itu cerita kepada saya, nangis. Apalagi mencoba malam tambah nangis. Sekarang lihat anak jam 3 sudah bangun tahajudan. Anak saya sholat subuh dibanguni sampai jam 7, kadang-kadang belum bangun kalau hari libur. Susah. Diajak hari akad sudah saya rayu-rayu, nanti makannya di luar, nanti mampir pengajian, tetap tidak mau. Naudzubillah. Tapi bapak-bapak semacam itu insya Allah tetap anaknya bakal benar nanti suatu ketika. Tapi Anda yang sudah diberi oleh Allah kenikmatan, anaknya mau tinggal di pondok pesantren, kalau tidak Anda syukuri, maka ketahuilah khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dicabut Anda jadi bingung, akhirnya sholat masih nyuruh anaknya, suruh ngaji susah. Akhirnya apa? Menjadi anak yang meninggalkan sholat, anak durhaka ke orang tua, anak menyakiti tetangga, anak rebutan waris, anak yang mendengki dan seterusnya. Maka syukurilah wahai para orang tua, bahwasanya Anda punya anak mau mondok, ini nikmat besar dari Allah. Maka jangan lupa dua hal untuk keberhasilan anak-anakmu. Yang pertama adalah jangan lupa Anda mendoakan anak-anak. Setiap saat doakan mereka butuh doa. Yang kedua adalah biayai mereka dengan harta yang halal. Jangan engkau beri mereka harta yang haram. Sebab kalau mereka makan harta yang haram, maka ketahuilah ilmu yang disebut sebagai nur itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Sebab hati hanya bisa menerima nur, kecuali sudah hati terkotori oleh namanya kemaksiatan dan makanan haram, maka cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati seorang hamba. Sehingga gurunya pun kerepotan ngajari anak yang makanannya haram. Maka dari itu wahai para orang tua, tolong dijaga makanan anak-anak kita yang halal, yang halal, yang halal, makanan halal. Ini dari pihak Anda dengan putra-putri Anda. Kemudian selanjutnya urusan Anda dengan pondok pesantren. Kalau sudah Anda menyekolahkan anak di pondok pesantren, serahkan pada kiai, jangan suka ganggu. Ini orang tua ini kadang suka ganggu, suka merusak peraturan macam-macam. Apalagi kalau orang tuanya sedikit punya makom, anaknya, bapaknya kiai, itu kiai atau ustadz atau apa, ini maunya semaunya sendiri. Bahkan ada sebagian orang tua atau kaya, nyembelih ayam saja diundang suruh pulang anaknya. Gimana bisa pinter anaknya? Serahkan kepada kiai, guru, anjengan saya serahkan sudah, mau diapain saja terserah. Maka ketahuilah kalau ada orang tua suka ngajari melanggar anaknya, anaknya tidak bakal kerasan. Sudah itu, akhirnya belok anaknya. Maka Anda jangan melanggar, biarpun sang ustadznya tidak tahu, ustadz tidak tahu, pengurus tidak tahu, anjengan tidak tahu, maka ketahuilah Anda jangan melanggar. Kalau Anda melanggar, ini menjadi sebab rahmat, sebab kecintaan kepada pondok dicabut dari hati anak-anak Anda. Tiba-tiba di akhir tahun anak Anda mengatakan, saya tidak mau mondok lagi deh, bubarlah. Maka urusanmu dengan guru-guru harus benar, urusanmu dengan pondok harus benar. Maka patuhlah wahai para orang tua dengan peraturan pondok. Sebab banyak di pondok-pondok ini biasanya sudah keluhannya itu anaknya sudah tentrem, ayem, orang tuanya yang bikin masalah, repot. Kalau Anda pengen anak Anda berhasil, serahkan kepada kepada guru-guru. Guru-guru itu masya Allah bu, harus tahu ngurusi anaknya orang setiap hari. Bayangkan kita ngurusi anak sendiri saja cuma 2 saja, kadang-kadang nggak bener. Ini setiap hari, tidak ada hubungan nasab. Kadang-kadang anaknya orang masya Allah tulus beliau para guru capek ngajari alif ba ta sampai yang gede-gede. Itu guru ngajari anak-anak kita. Lah kok gitu ada seorang wali santri komplain marah-marah sama ustadz. Oh, alamat anaknya cepet hilang itu. Ada komplain ustadz marah kok sama ustadznya. Sama ustadz tanya minta petunjuk dan sebagainya. Maka Anda sebagai para orang tua, kalau pengen anakmu tentrem dan mudah mendapatkan ilmu, maka ajari anakmu untuk patuh dengan pondok pesantren. Kalau ada kekurangan bukan malah digombosi. Ada kekurangan, sudahlah nak, namanya pondok, sabar sayang.
Jadi semakin susah semakin besar ilmu yang kau dapat. Gitu tangan. Oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kamu aja di rumah tidak kayak begitu. Repot ini. Wali santri kalau sudah begitu direpot. Anaknya pun diajari susah. Pinternya pun di otaknya saja, tidak masuk ke hatinya. Tapi insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak ini yang hadir di sini adalah para wali santri yang anaknya adalah soleh-solehah semuanya. Maka pasrahlah dengan benar kepada anak, kepada guru-guru yang mengajari anak-anakmu. Sebab ngajar santri itu nggak gampang, masya Allah susah. Telaten, bangunin waktu pagi, jaga hafalannya, ngajar, menuntun dan seterusnya, membimbing, itulah para guru-guru. Siang malam tuh yang rawat anak kita. Berapa jam kita ngerawat anak kita? Berapa jam kita bisa merawat anak kita? Tidak mampu kita. Maka bersyukurlah ada tempat yang bisa menampung anak-anak kita. Pergaulan di pondok pun ternyata masya Allah lebih selamat daripada pergaulan di rumah kita. Jauh daripada tontonan yang haram. Itu di pondok pesantren. Maka para orang tua, syukurilah keberadaan putra putri anda di pondok pesantren. Maka dari itu dukung dengan panjatan doa rizki yang halal, kemudian mohon harus patuh dengan pondok pesantren. Kalau anda ingin punya anak yang berhasil, ingin anak yang sukses, anda harus patuh. Dan ketahuilah bahwa wahai para orang tua, mungkin ada di sini ada orang tua yang kebetulan anaknya belum masuk pondok pesantren atau belum rindu dengan pondok pesantren. Maka ketahuilah kehadiran anda di tempat ini pun dilihat oleh Allah. Suatu ketika Allah akan membahagiakan anda dengan anak yang soleh solehah. Pokoknya kalau senang dengan tempat semacam ini sudah masya Allah lumayan. Mungkin ada seorang bapak atau ibu datang ke tempat ini dengan gembira, tapi anaknya masih bandel di luar sana. Tapi kalau cukup anda senang dengan tempat semacam ini, insya Allah anak anda akan ditolong oleh Allah. Yang jadi masalah adalah kalau orang sudah gak senang dengan tempat semacam ini, suudon, benci dengan tempat semacam ini, lihat nggak bisa ditolong, biarpun wali kutub datang kepadanya nggak bisa menolong. Karena apa? Benci dengan taman surga, benci dengan wasiatnya Rasulullah. Makanya paling kasihan itu orang yang benci sama pondok, nggak bisa ditolong tuh ada. Makanya mari kita doakan semoga tetangga kiri kanan pondok ini adalah mencintai pondok semuanya. Sebab kalau ada satu tetangga yang musuh pondok, lihat bakal sengsara, kesengsaraannya yang tidak bisa ditolong. Karena dia membenci. Ini adalah wasiatnya Rasulullah. Tempat yang mulia, taman surga, tempat turunnya rahmat, turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibenci. Kalau ada kesalahan daripada santri dan sebagainya, santri belajar dari rumah bandel, mau masuk pondok mau benar, ada kesalahan satu dua iya. Akan tapi kalau menjadi sebab kebencian, naudzubillah, kalau benci dengan tempat semacam ini, alamat syaqawah, alamat kesengsaraan, alamat kehancuran. Maka kalau ada orang yang anaknya belum sempat mondok tapi kok bisa hadir ke tempat ini, maka ketahuilah Allah akan menolong anda dan menolong putra putri anda insya Allah. Termasuk mungkin ada donatur biarpun anaknya belum sempat mondok tapi dia senang dengan pondok, bantu. Lah ini hebat, bayangkan dia bantu pondok bukan karena anaknya di pondok, bukan, hanya pengen bantu. Maka ketahuilah Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau anda wahai para orang tua yang punya anak mungkin bejat, mungkin gak karu-karuan, senanglah dengan pondok semacam ini, bantu, maka suatu ketika anak anda akan dikembalikan oleh Allah. Karena apa? Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu ngurusi orang lain, hamba itu peduli dengan orang lain. Lah ini para donatur anggap saja anaknya bandel, lah kok ternyata peduli dengan pondok pesantren, lihat suatu ketika anaknya akan dikembalikan oleh Allah.